Halo teman-teman Undercar Vlog. Hari ini gue pengen nge-review sebuah mobil double cabin Isuzu D-Max yang menurut gue sangat spesial banget dan sangat sangar. Mobilnya di samping gue, dan gue karena belum tahu sama sekali spek dari mobil ini, gue pengen nanya langsung sama owner dari bengkel Weber tempat ngebikin Isuzu D-Max ini. Di sini ada Om Wayan. Halo Om, gimana kabar? Baik Om, alhamdulillah. Gimana Om, lagi sibuk nih habis lebaran? Nah, ya kita udah siapkan semua, udah selesai kemarin kan, belum lebaran ya. Sekarang kita mulai lagi dengan jadwal yang baru. Biasanya pasiennya kan di cap ya Om ya? Ya. Salah satu yang baru jadi yang ada di sebelah kita ini Om ya? Om, nah ini sebenarnya paling bikin saya penasaran juga nih Om. Soalnya bentukannya nggak kayak style-style D-Max ya yang lainnya yang ada di Indo nih. Kita sambil muter ya Om ya, coba ngeliat. Ini sekilas Om, dengan warna yang hitam kayak gini, terus udah gitu belakangnya nih dia pakai bahannya untuk boxnya ini bordes ya. Ini kayak udah memang kita repaint. Ini kayak udah buat bawa kayak duit gitu atau apa? Duit di dalamnya, masih duitnya, bentuknya barangnya. Ini kayaknya udah mobil yang full armor banget nih Om nih. Iya. Tapi ini sebenarnya bawaan di dalamnya ini kurang lebih tuh kayak kita mau camping, peralatan camping atau bukan Om? Bukan. Jadi di dalamnya ini kayak tadi gue bilang, ini mobil buat kerja. Oke. Ya kan. Jadi kalau kerja itu kita perlu kompresor, kita perlu genset, toolkit. Nah, kebetulan bukan buat kerja yang itu. Ini mobil ini akan kerja untuk merapikan mobil orang. Oke, jadi ini mobil servis ya. Ini sebenarnya ini home service ya. Jadi ini service truck ya. Keren sih. Ini termasuk terapi sih Om. Servis Om. Biasanya kan sorry ya Om ya, maksudnya kebanyakan nih kalau buat kayak gitu orang masih pada pakai misalnya pakai Grand Max gitu ya. Kendaraan sejenis gitu. Tapi ini cukup mewah dan ganteng juga sih pakai ini. Memang dipinginin sama yang order. Mobilnya yang datang itu harus looknya jangan biasa. Jangan biasa ya. Ada tanya itu memang ya kan. Apa ya sih? Jangan biasa gimana ya? Jadi tantangan ya. Itu makanya mobil orang teleponnya minta dibersihin, kok yang datang mobil armor gitu kan, gitu. Kayaknya wah overkill banget gitu ya. Iya sih. Nah Om, sebelum kita lihat dalamnya Om, saya pengen ngajak dulu buat ngelihat dari bagian depan dulu Om. Pertama nih Om, sebenarnya kenapa sih Om pakainya D-Max Om ketimbang maksudnya di cap yang lain Om? Ya kebetulan memang yang order memang udah belinya mobilnya. Oh udah adanya ini. Plus juga keberadaan barang kayaknya nggak semua brand lagi ready ya. Oke. Mobilnya yang ada ini, cuma ini D-Max yang udah yang versi terakhir. D-Max versi terakhir berarti tahun berapa nih Om? 2017-2018. Oke, sekitar 2018 ini ya. Oke. Ya 2017an ini. Oke. Ini bumper depannya ini custom ya Om ya? Ini custom ya, buatan dari Weber ya? Weber, kita desain ataupun segala penataan lampu apa kaki-kaki memang kita yang ini semua ya ngerjain di sini semua ya. Ini lampunya udah yang LED. Ini LED. Ini lucu juga nih tipis. Iya. Tapi taruhnya sini. Kadang gua mikirin ininya nih Ji. Kalau beli yang, nah ini juga karena barangnya nggak ada yang pas. Oh jadi antara kepanjangan. Malah kekecilan. Oh iya. Jadi pakai 3. Udah mendingan ini diukur dapat. Oh ya udah. Oh iya sih. Manis sih Om. Ini kalau dilihat juga kalau pakai ini kan yang satu tumpuk doang ya, bukan yang 2 ya. Jadi yang satu row kalau kita nyetir dari dalam tuh nggak terlalu ngalangin ya karena ketebelan ya. Cakep sih, slim banget itu. Ya, terus itu namanya penempatannya super slim. Iya. Bracketnya juga bagus.
keren sih. Nah Om, ini kalau kita lihat, kita ngolong sekarang. Ya. Ini kaki-kakinya apa aja nih yang dirubah nih? Ini kita rubah dari pertama shock memang, karena shock kan buat meredam. Oke. Shock breaker. Karena mobilnya juga jarang diapa-apain. Shock breaker ini mau nggak mau kita ngerubah. Memang bukan punya D-Max. Oke. Tapi kita rubah supaya masuk di D-Max. Dan pernya kalau diganti akan terlalu keras. Oke. Bobotnya kan nggak ada. Oke. Memang kita tambahkan aja di adapter di atas pernya. Oke. Naik hanya ground clearance-nya sedikit aja gitu. Jadi ini cuma naik sedikit, tapi kalau kita ngomongin spring rate-nya kan nggak berubah. Jadi tingkat kekerasannya sih tetap sama ya, pernya ya. Nah, jadi biar tetap nyaman, cuma memang buat ground clearance dapat. Itu pun juga karena namanya ngerubah nih suspensi yang bukan buatan untuk dia. Mau jadi maka requestnya nggak perlu ini gitu. Oke. Tetap harus tambahin winch. Tetap tambahin. Awalnya pedal nggak minta ada winch ya. Nah kalau nggak ada winch dia nggak dapat nih untuk suspensinya. Gitu. Jadi masih terlalu keras gitu ya Om ya. Padat, gitu. Masih terlalu. Bobotnya memang beratnya di belakang. Oh iya benar sih. Jadi ini jatuhnya winch sih buat nambahin bobot ya Om. Nambahin bobot, buat dipakai. Ini untuk nggak ditonjolin. Gitu. Ini untuk winch sendiri pakai apa nih Om? Nah ya itu nggak ditonjolin ini ya winch. Hanya ini winch gitu kan. ini winch cungko yang penting ini kan tetap fungsi Om ya. Tetap fungsi, tapi utamanya itu supaya bobotnya pas ya. Mobil bagian depannya bisa imbang gitu. Terus kita geser lagi Om. Tadi kan udah ditinggiin nih buat suspensinya. Ya, berarti naiknya berapa inch kira-kira Om? Ini sih benernya naiknya nggak nyampe 2 inch. Nggak nyampe 2 inch ya, di bawah 5 cm. Ya, kan dengan base-nya mobil ini kan nggak terlalu tinggi. Oke. Dia naiknya cuma biar pas, karena kita mau upgrade di ini, ban sama velg juga kan. Oke. Kalau nggak mobilnya jadi nggak proper aja gitu. Iya sih, cingkrang banget ya. Nah, gitu. Bener. Pendek banget. Iya sih. Banyak gitu. Jadi ini memang lebih ke buat enak dilihat buat atau enak enggaknya dilihat, lagi ya. gitu. Iya sih, enak sih pakai ukuran ban segini nih Om. Ini Plus berarti ini nih Jay, selalu kan ada ini nih yang iya. Nih nggak boleh di dipotong. Max ya Om ya. Di Max tuh ada itu. Ada ini teman-teman dia itu sebenarnya ada pelindung ya sebenarnya ya, Om ya. Impact, jadi ban itu nggak mundur ke kabin. Ke bagian belakang ya. Jadi dia sengaja ada bagian ini supaya kalau misalnya ini terjadi kecelakaan ke belakang, ini ditahan di sini ya. Dengan tadi kan kita mau naikin ukuran ban, terus kita mau ngeliatin buat propernya di kaki ini nggak terlalu dalam, terlalu keluar. Ya udah, jadinya itulah yang kita dapetin ini dan ternyata enak dilihat. Fitmentnya masih dipikirin banget ya. Berarti ini ukurannya berapa Om? BFG-nya? 265 70 17. 265 70 ring 17 ya. Tapi juga 17 tapi harus yang lebar 7,5. Oke. Dan kalau di Max ini kan offsetnya plusnya banyak. Plusnya banyak ya. Ini yang punya bawaannya buat Toyota, offsetnya pas nih. Kalau Toyota 30. Oke. Velg ini plus 15. Waduh, jadi ini ngitungnya hampir sama kayak fitment di mobil-mobil. Iya. Belum deh, Jay. Ya tapi teman-teman, ini gue pengen nambahin dikit. Emang sih sebenarnya kalau misalnya kita di anak-anak 4x4 ya, mau itu di cab atau SUV, kita fitment sih nggak jarang terlalu mikirin segitunya ya Om ya. Tapi di Max ini emang sedikit tricky, ditambah karena adanya juga palang tadi ya, besi di dalam ya. Jadi kalau kita salah ukuran ban atau velg itu bisa ini di luar ya kan nggak cakep tuh. Kering di dalam kayaknya kok jinjit tuh kan. Belum lagi kena ininya ya. Itu beloknya jadi harus benar-benar pas. Harus benar-benar pas. Kalkulatornya itu ya kan. Masih benar. Udah. Masih benar sih. Jangan sampai rubah-rubah banget tapi enak. Itu kalau nggak salah orang lain juga banyak yang suka dipotong ya Om ya, di bagian situ di Max ya. Ini tetap dipertahanin ya. Nah, kalau ukuran velg aja sama ban udah langsung pengorbanan. Iya. Tapi memang katanya kalau mobil
nggak ada pengorbanan, nggak asik. Nggak asik ya, benar sih. Karena ini mobilnya baru nih, kalau dikorbanin nggak asik ntar jadinya. Iya sih, gitu. Berarti Om Wayan sangat suka dengan tantangan nih. Kita bergeser lagi Om ya. Oke. Nah Om, ini dari bull bar depan, ini ada side railnya. Langsung nyambung ke side stepnya ya, ke footstepnya. Ini kalau ngelihat ke atas juga nggak kalah lengkap, ada roof racknya. Ini full custom semua ya Om ya. Jadi buatan Weber juga. Terus di sini lampunya bikin looknya biar beda. Dia lucu juga nih. Ada tadinya pengen kasih ada bracketnya. Gitu kan. Manis sih, dan emang sih tadi bener di mobil kelihatannya kayaknya armor banget gitu ya Om ya. Kayak mobil anti huru hara gitu Om. Ada dilindunginnya gitu. Iya, apalagi warna hitam ya, jadi kayak cocok banget gitu dengan aksen mobil full armor nih. Cakep. Ini ada ini awning ya Om ya. Side awningnya. Side awningnya. Kan namanya tadi mobil home service nih. Kita kan harus pikirin bahwa home service itu rumah nggak selalu di kiri, nggak selalu di kanan. Oh iya kan? Oh benar juga iya, sih. Kalau cuma di kiri doang, pada saat itu mobilnya harus muter. Oh iya. Mobilnya si panjang ini. Iya. Ya kalau kompleks cluster gede. Iya sih. Wah itu dipikirin banget juga ya. Itu juga kita pikirin. Udah daripada gitu dua ya. Jadi side awning kanan, kiri. Tarik kiri. Di kanan, tarik kanan. Itu sih antisipasi kalau tiba-tiba hujan. Oh iya. Ya kan? Asik. Nggak tanggung-tanggung, side awningnya ada dua, kanan kiri. Nah sekarang kita ngebahas ke bagian suspensi belakang dulu ya Om ya. Ini soalnya paling terakhir sebenarnya yang gue penasaran justru bagian boxnya. Kita ngomongin suspensi belakang Om. Ya. Ini ubahannya berarti apa ya Om kalau yang di belakang? Ubahannya sih hampir sama kayak di depan ya kan. Shock breaker juga. Shock breaker harus diganti dengan bobotnya yang ada. Tapi yang paling utama dengan bentuk namanya bicep ini yang masih pakai per daun. Itu per daun itu yang kita harus bangun. Karena balik lagi nih mobil ini nggak ada nih yang jual kakinya gitu kan. Jadi yang bawaannya dia kita bangun. Berarti pernya ini jatuhnya ini ngeracik ulang ya. Ngeracik sendiri gitu. Ngeracik lagi, intinya dia lebih heavy duty ya. Heavy duty. Lebih untuk nopang bobot lebih berat nih. Bobot ini sangat berat bener ya gitu kan. Sangat berat ya. Juga udah bukan bak asli. Plus dalamnya isinya alat berat. Alat berat juga ya. Gitu kan. Jadi dia stabil lah. Iya benar sih Om, nggak gampang limbung. Terus kalau kita ngomongin untuk yang lain di belakang nih, sebenarnya ubahannya apa lagi Om ya? Paling jadi kan namanya sasis, begitu baknya udah dibuka, ya kan? Berarti sasis kan nongolnya nggak ada lagi nih pegangannya. Iya, benar. Kalau tadi ada baknya kan dia ada yang melintang. Ada melintang yang ngunci kanan kiri. Tobarnya ini gunanya buat ngunci lagi sih. Jadi sebenarnya sekalian cross member juga ya. Gitu. Sekalian cross member ini sih kreatif juga sih teman-teman. Jadi cross member buat ngunci leather frame kiri dan kanan itu sekaligus buat tobar. Ada sakel omeganya di sini. Terus ditambah ini juga ada lampu LED buat mundur ya. Mundur dan kerja. Oh, sen juga di situ. Ini yang orange ini. Oh, iya oke. Ini modelnya yang ada yang gede begini kan. Kalau lihat sennya cuma sini nggak kelihatan. Iya, takutnya nggak kelihatan lagi di kolongnya. Tambahin lagi di bawah situ ya. Menarik sih, cukup menarik. Yang kecil-kecilnya itu sebagai apa ya namanya? Ya, penambahan yang mungkin banyak yang nggak mau mikirin. Iya sih. Bener, justru yang perintilan gini juga nggak kalah ini juga nih, penting juga nih terkadang. Iya sih. Oke Om, sekarang kita bisa lihat yang ada di sini nggak nih Om? Kita lihat bagian mana dulu nih? Ini serasa kayak mau bawa duit banyak banget ya. Ini tangganya buat kalau naik. Oke, ini ada tangga buat naik. Pun juga kalau mundur nih udah ada lampunya nih. Oh iya. Bikin samar. Kayak pakainya super slim juga. Jadi nggak terlalu mencolok banget ya. Iya sih. Ini janjian duit nih Mbak. Oke, pas udah ngeliat ke dalam, ternyata kayak lagi ditutup juga gitu. Ini di dalam nih hari ini lagi bawa emas, bawa duit, surat-surat berharga deh. Oke, teman-teman kita akan lihat dalamnya. Wah,
Ada genset segala macam. Ini mesin steam ya Om ya? Iya. Ada mesin steam di sini, genset, segala macam perintilan, buat ngolong, lampu kerja, juga segala macam peralatan ada di keranjang. Belum dirapiin aja lagi, karena barangnya masih bukan barang yang dibawa sih sebenarnya. Masih ditaruh di sini daripada hilang. Ditaruh dulu aja ya. Oke, tapi dia nggak akan begini berantakan. Kurang lebih konsepnya sih udah kebayang sih Om. Dan ini menarik juga nih Om. Ini juga bagian atapnya, langit-langitnya juga udah ditutup lagi ya. Pakai ada peredam, bentukannya udah luruh. Ini sih cukup lux sih. Buat saya sih ini keren banget sih Om. Ini serasa lagi ngeliat produksi buatan Australia lah gitu. Aja lah. Main lah Om. Ini juga teman-teman kalau kita ngeliat juga dari konstruksinya semua kerapihannya emang kayak lagi ngeliat bukan barang dari sini sih. Makanya gue juga tadi cukup surprise juga gitu. Ini berarti semuanya sih kedap ya Om ya. Dan kalau gue lihat sih udah dibentuk model talangan. Jadi air nggak akan kemari, ini hanya untuk meredam ke sini. Redam sini, airnya sini ya. Oke. Wah, asik. Kita ngeliat dari yang sampingnya sekarang ya Om ya. Duitnya biar nggak bececeran. Iya. Kita lihat yang sampingnya. Ada apakah sini? Ada ember. Waduh, fitur paling mahal di mobil ini, ember warna hijau. Wah, udah siap banget. Ada kompresor. Terus ini buat air hose-nya, selangnya. Udah bener-bener siap servis banget ini ya. Memang bisa sebelah sini gitu kan maksudnya. Jadi kalau di kiri tadi kan kita tarik kiri. Oh iya. Kalau dibukanya kanan, tekuk sana ya. Tarik kanan. Oke. Di belakang pun juga bisa tarik lagi ke belakang. Tarik belakang juga bisa. Barang ini semuanya akan turun. Oh. Turun kerja. Turun buat kerja ya. Om, ngomong-ngomong. Kita custom nih Jay. Mana Om? Ini jack stand aja. Bukannya jadi. Oh, pantas bagus banget. Enggak, ini tadi sekilas ngeliat kirain jack stand beli jadi di luar negeri sih. Soalnya hafal banget kalau yang dijual sini yang warna hijau, merek itu atau merah, udah tahu. Ini cakep sih Om. Terus di dalam situ juga ada apa namanya buat vacuum cleaner. Oh iya, ada pintu kanannya juga kan ya. Ngomong-ngomong, mobil saya anginnya agak kurang nih Om. Bisa boleh nih Om ya? Bisa juga. Kita kembaliin dulu biar dia rapih lagi. Wah, asik. Ini ngomong-ngomong, ini kayak gini nih buat shocknya Om. Itu modelannya tuh satu gini aja cukup ya Om ya? Nah, jadi kan ini shocknya ini kan benernya dua. Cuma shock ini tuh ada bobotnya nih. Oke. Jadi perhitungan shock sama panjang shock itu nggak pernah sama. Oh. Jadi kemarin nyari yang bisa buat 50 kilo. 50 kilo. Ternyata dia kependekan. Oke. Akan bisa begini nih. Oh iya. Patokannya harus gue nih. Jadi bukannya cuma setengah ya, pakai 50 kilo ya? Ini nih. Oh, 50 kilo segitu. Kalau samping. Kita cari yang panjangnya pas. Ternyata bobotnya dia 65 kilo. 65 kilo. Jadi dari situ gue pelajarin lagi di shocknya kap mesin. Oke. Gue buka shock kap mesin, ternyata yang sebelah loyo. Ini lagi diloyoin dulu nih. Oh, jadi emang dia modelnya itu emang satu keras, satu loyo ya. Baru dapet pasnya ya. Dapet enaknya begini nih. Oh. Kalau misalnya dua-duanya keras, nutupnya susah. Ininya kita gelayutan nih. Oh, bisa gelantungan ya. Malah malu nih nanti iya sih, bener lagi. Waduh, malunya itu sih kalau gitu. Malunya kan. Jadi ini pakai satu dulu, tunggu ini lebih lemas, baru pasang sebelahnya. Oke. Tadi udah ada nih. Udah siap ya buat yang bracket sebelahnya ya. Oke. Nah. Masih berantakan. Laci duitnya nih. Wah, ini ada lagi nih laci duitnya. Cuma duitnya belum diisi aja Om ya. Wah. Nah, ini toolkitnya. Asik sini. Semi, jadinya mikirnya semi kayak di rumah nih. Oh, ini kayak jendela. Iya, mau nggak mau kan. Mau dibikin hidrolik lagi, shocknya nanti malah mencelat ya. Iya sih, soalnya ini enteng banget kalau yang ini ya. Pakai hidrolik malah yang ada terlalu kenceng naiknya. Wah, ini asik sih. Ini ada segala macam toolkit. Nanti di sini tuh untuk ceritanya ya buat alat yang ya harus clean area lah. Gitu. Oh. Nah,
apa seragamnya, entah apa. Oh, jadi ada kompartemen sendiri di situ ya Om ya? Jadi yang ketutup memang clean area-nya. Ini kan pasti akan banyak barang-barang ya. Yang dekil juga, iya, yang basah, yang beroli gitu ya. Jadi ini kalau yang ruangan khusus ini yang bersih-bersihnya nanti di sini ya. Oke, cakep. Nah Om nih ngomong-ngomong, ini kompartemennya ini tanpa isi ya Om ya? Iya. Ini box belakangnya kurang lebih tuh berapa ya bobotnya? Bobot normalnya di cab itu kan pasti sekitar 100 sampai 300 kilo. 300 kilo? Oke. Plus barang benernya. Plus. Oke. Ini semuanya kalau dihitung kira-kiranya sih enggak, bangsa masih 150 watt. 150 masih oke ya, nggak seberat yang mungkin orang-orang bayangin kan boxnya tuh kayaknya padat banget gitu, gede. Mikirnya wah ini pasti udah bisa 400 kilo ada nih. 150 kilo masih oke lah ya. Oke. Aman, masih nggak mengganggu sama, kan memang harus diperhatikan walaupun ngerubah gini kan, ini mobil kan masih harus uji kir namanya. Oke. Uji layak. Nah untuk kirnya itu gimana Tom? Ya itu harus dilaporkan bahwa dia penggunaannya akan beda. Oke. Tapi kan kita tetap ngikutin standarisasi yang ada, bobotnya, iya. Regulasinya semua tetap harus diikuti. Hanya wujudnya aja yang berbeda. Jadi namanya perubahan wujud namanya. Oke. Berarti ini apa namanya, intinya tetap legal ya Om ya, kayak gini tuh tetap bisa diurus secara resmi gitu ya. Oke. Dalamnya ini pun benernya kan knockdown nih. Knockdown. Bukannya jadi bisa wujudnya. Jadi kalau nanti nih bukan jadi mobil kerja, dalamannya bisa dicopot semua nih. Oh. Nih makanya ada baut. Jadi nanti kalau kita mau ngerubah lagi layoutnya gitu ya, di dalamnya kayak gimana? Baut semuanya ini bisa dicopot. Oh, menarik sih buat yang bosenan atau pengen ngubah fungsi gitu. Ini masih bisa disesuaikan ya, masih bisa disesuaikan. Harus beginilah gitu. Ini karena barangnya yang ada ini yang dikasih buat katanya gitu. Oh. Nah Om, kalau ngomongin buat biaya Om, kita bikin belakangnya ini roughly Om, kurang lebih itu sekitar berapa Om? Untuk belakangnya aja berarti including bak nih ya, sampai jadi itu sekitar 50 sampai 150. Tergantung. Oke, jadi bergantung apa aja tuh Om? Kompartemen. Terus bobotnya, isinya apa aja. Oke. Dan karena itu semua berhubungan mau nggak mau kita harus ngejas ke kaki-kaki dia. Oke. Om, kalau kita ngomongin dalamnya tuh sebenarnya ini nggak banyak yang dirubah ya. Dalam itu memang namanya mobilnya standar, sorry. Itu masih kunci-kuncinya masih banyak tuh, kunci buat box tuh. Ini kunci segala macam nih buat box itu. Main jadi cuma satu kunci. Oke, digabung satu aja ya. Nanti dalam, nah terus untuk penambahan kan, ini kan masih engkol. Oke. Bikin kayak pakai punyanya JK nih ceritanya. Oh, ya kan? Oh iya benar-benar, wih. Jadi modelannya kalau kita lihat kayak di JK gitu ya, power window-nya ada di tengah switch-nya. Oh makanya nanti akan ditambahin yang 360 itu J. Oh iya. Kita udah nggak bisa lihat spion nih ke belakang. Bener, ini kita ngeliat ke belakang udah nggak bisa. Tembok. Jadi rencananya itu pasang kamera yang 360 ya Om ya? Kita bisa lihat dari dalam kayak lihat dari atas ya. Oh iya. Gitu kan, keliling. Udah kayak mobil-mobil mahal sekarang ya. jadi iya sih bener sih. Tapi bukan mahalnya Mercy ya. Nah iya, maksudnya udah kayak Mercy apa BMW zaman sekarang. Berarti nanti ada layarnya Om ya? Ada display di dalam ya? Nanti gabung sama si head unit itu kan. Oke. Indah. Sementara yang lain sih nggak ada yang dirubah ya, karena emang intinya bukan masalah untuk ngupgrade di dalam sini ya, tapi di belakang sini teman-teman. Jadi teman-teman, gue suka banget sih sama konsep dari D-Max ini. Kalau kita lihat sekarang itu udah banyak style untuk mobil double cabin dan 4x4 lainnya. Mau kita bikin buat ekspedisi, mau kita bikin buat balap speed off-road, atau sekedar kayak city slickers dan lain-lain. Bahkan style yang emang untuk bekerja, bahkan bukan style ya, emang fungsional. Ya salah satunya ini yang baru gue temuin hari ini, D-Max
yang emang konsepnya itu untuk service, nyamperin ke customer. Dibilangnya ini kendaraan untuk home service. Keren banget sih. Dan jujur kalau di Max gue jarang nemu yang cakep. Tapi kalau misalnya kayak di cab lain, banyak yang keren-keren, Hilux, udah gitu Ranger, Triton. Tapi kalau di Max, jujur buat gue yang gue suka masih hitungan jari. Asik banget sih emang. Oke deh Om, thank you banget nih udah dikasih kesempatan buat melihat mobil di Max-nya. Ini jadi rencana ini belum keluar ya Om ya? Kapan ya mulai nongol nih Om? Enggak, dia nongol ntar di Gias. Oh, rencana mau nongol di Gias ya? Berarti akhir Juli ini ya Om ya? Juli ini. Wah, seru banget sih Om. Jadi kalau buat sekarang nih baru jadi dan belum bertugas deh. Belum bertugas. Belum. Ngeceng dulu. Masih ngeceng dulu. Waduh. Parkir dulu deh. Berarti pas banget nih. kita dapat kesempatan buat ngevideoin. Pas banget baru kelar ya Om. Pas baru kelar. Asli keren banget. Ya deh Om, kalau gitu sukses selalu ya Om ya. Buat Webar, kapan-kapan kita off-road bareng. Oke. Oke, siap. Oke, Oke Om, thank you Om. Dadah.